Katanya mau sembuh dari katup mani bocor. Katanya pengen subur. Katanya mau bebas dari katup mani bocor. Katanya pengen terbebas dari penyakit gangguan kesuburan. Katanya mau penanganan katup mani bocor. Katanya mau pengobatan katup mani bocor. Aku masih diem aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Muhammad Akmal di Dokter Satuy, konsultasi santai penyakit hilang seketika. Hari ini kita akan bahas mengenai penyakit katup mani bocor gejala ringan. Seperti apa ciri, penyebab dan gejalanya, serta bagaimana seperti apa katup mani bocor yang ringan itu. Simak di video berikut ini. Kita bahas dulu secara definisi. Katup mani bocor yang ringan itu seperti apa sih? Katup mani bocor yang ringan, katup mani bocor yang rata-rata kebanyakan dirasakan oleh penderita hanya merasakan gejala utamanya saja atau gejala awalnya saja, tidak disertai dengan komplikasi atau keluhan-keluhan lainnya yang dirasakan selain dengan gejala utama. Gitu. Gejala utama yang dimaksud adalah ya, kalau orang katup mani bocor yang dirasakan pertama kali itu apa sih? Nah, mereka hanya merasakan itu saja, tidak merasakan tambahan atau komplikasi keluhan. Seperti gejala utama katup mani bocor adalah keluar cairan bening dari alat kelamin, baik itu cairan mani, mazi atau sperma, ya intinya keluar cairan bening. Baik dia dalam keadaan sedang mohon maaf ada rangsangan atau tidak ada rangsangan, sedang mohon maaf BAK atau setelah BAB kayak gitu. Intinya dalam kondisi baik ada rangsangan maupun tidak ada rangsangan itu dia keluar atau mudah menetes kayak gitu. Karena kita lihat definisi katup mani bocor tuh ya mudah keluar kayak gitu. Dalam artian berarti katup mani bocor yang ringan itu ya hanya merasakan gejala utamanya saja kayak gitu. Kita bahas secara waktu atau periode waktu. Katup mani bocor bisa dikatakan ringan kalau belum melebihi waktu 1 bulan. Jadi bisa dikatakan ya baru kena tapi tidak melebihi 1 bulan kayak gitu. Misalkan 1 hari kena, baru kena 2 hari baru kena, 1 minggu baru kena, 2 minggu baru kena, ya saya bisa katakan ringan kayak gitu. Intinya rata-rata penderita katup mani bocor ini gitu kan, ya dia memang dari awal-awal sudah menyepelekan, bahkan mereka itu tidak menyadari hal ini gitu. Makanya tidak sedikit orang yang ada di fase katup mani bocor ringan. Kebanyakan di fase medium bahkan parah kayak gitu, karena mereka menyepelekan hal seperti ini. Mereka menganggap ini hal biasa. Nah, buat penonton nih, kan sobat Dokter Satuy yang saat ini memang katakanlah baru terkena 1 hari 2 hari 1 minggu gitu kan, baru merasakan gejala yang tadi saya sebut yang mudah keluar gitu kan, saya harap gitu, saya sarankan kalian segera konsultasikan, segera melakukan tindakan penanganan atau pengobatan. Silahkan konsultasikan ke saya gratis, insya Allah saya pasti bantu kayak gitu. Nah, kalau sudah melebihi 1 bulan, ini rata-rata mereka sudah menginjak ke fase selanjutnya, yaitu medium. Nah, untuk fase medium nanti akan saya bahas secara khusus. Lalu bagaimana secara ciri atau gejala? Cirinya kembali lagi ke awal secara definisi ya. Cirinya adalah mudah keluar, mudah menetes cairan bening dari kelamin. Itu cirinya. Kalau sudah ada seperti itu, udah fix itu katup mani bocor, nggak usah diragukan lagi. Itu cirinya. Bagaimana kalau misalnya ada rasa sakit, ada rasa nyeri, ada rasa perih ketika buang air kecil, itu beda lagi. Itu bukan termasuk gejala ringan. Berarti kalian sudah menginjak ke fase medium atau fase yang katakanlah ini sudah serius seperti itu. Kalau misalkan masih
keluar tapi tidak ada rasa sakit, ya berarti itu normal menurut saya. Atau mungkin kalau ada rasa sakit nih, misalkan ya, ada rasa perih terus keluar gitu, bisa aja kalian terkena ISK gitu sebelumnya. Lalu karena mohon maaf sering onani atau masturbasi, kalian jadi terkena ketupat bocor juga kayak gitu. Atau mungkin kalian bisa aja kena komplikasinya ISK kayak gitu. Jadi kencing nyeri gitu, kencing perih, sering kencing beser gitu kan, lalu keluar cairan bening, bisa aja kalian kena infeksi saluran kemih. Lalu katup mani bocor atau katup maninya juga kena kayak gitu. Intinya rata-rata nih, yang kebanyakan orang yang ringan itu tidak ada rasa sakit saat kencing. Jadi secara ciri atau gejala seperti itu. Lalu bagaimana penanganannya? Kalau katup mani bocor awal, sebenarnya penanganannya itu sangat mudah. Bahkan tanpa pengobatan, dengan pengobatan khusus pun ini bisa dikatakan cepat gitu. Dalam artian sembuhnya ya cepat gitu. Misalkan dengan sering melakukan senam Kegel, dengan sering melakukan pola hidup dan pola makan yang sehat gitu. Misalkan ya rajin olahraga, rajin kardio kayak gitu, atau mungkin melakukan aktivitas fisik kayak gitu. Dan yang paling penting itu stop onani, stop PMO, stop masturbasi, karena itu kunci dari kesembuhan gitu. Terus mungkin bisa melakukan aktivitas khusus seperti yoga, meditasi gitu kan. Lalu melakukan aktivitas yang berhubungan dengan penyembuhan gitu, seperti relaksasi ya, yang meditasi tadi itu, senam Kegel juga itu penting ya. Bahkan katup mani bocor ringan ini kalau memang melakukan penanganan secara tepat dan cepat, itu bahkan bisa langsung sembuh gitu. Makanya kalau gejala ringan itu sangat mudah penyembuhannya gitu, bahkan tanpa pengobatan pun bisa sembuh gitu. Misalkan dengan rutin senam Kegel, rutin olahraga, menerapkan pola hidup sehat dan pola makan sehat, tidak onani atau tidak PMO, selalu positif lah kayak gitu. Jadi merelaksasi dirinya kayak gitu. Terus bisa dengan sering mengkonsumsi pisang, toge gitu untuk kesuburan, atau mungkin buah anggur atau jus alpukat untuk kesuburan, itu bisa untuk penyembuhan penyakit ringan gitu, tanpa pengobatan gitu. Insya Allah ya pasti gitu. Ya kalau kalian misalkan masih bingung ya, kalian itu ada di fase mana, gejala saya ini tuh masuknya kemana sih gitu, silahkan konsultasikan aja. Untuk saat ini saya bahas dulu yang ringan. Untuk yang medium dan kronis saya bahas nanti di video terpisah. Saat ini saya bahas dulu yang ringan gitu ya. Mungkin segitu saja yang bisa saya bahas, yang saya bisa bantu. Kalau misalkan kalian ada request atau mungkin mau dibuatkan video seperti apa, mau dibuatkan edukasi seperti apa, silahkan bisa komentar atau mungkin bisa WhatsApp ke saya ke nomor 0812 1416 0701. silahkan, gratis, konsultasi gratis, monggo konsultasi. Jangan lupa ya sertakan juga kalian dari mana, namanya siapa gitu, salam perkenalan kayak gitu. Mungkin segitu dulu ya. Jangan lupa bantuannya untuk like, komen, dan share, dan subscribe untuk terus dukung Dr. Santo yang membuat video-video yang insya Allah bermanfaat dan edukasi untuk kalian semuanya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.